kita ini jangankan menghadapi serangan udara, kita itu perang darat dengan Bang Emok kan kalah kita itu. Karena sudah keenakan dengan pinjaman yang dulu, ya udah enak kan, pinjam dengan UPK tidak dikembalikan, sehingga ketika ada Bang Emok itu dia langsung pinjam lagi itu karena sudah enak dengan pinjam. Mentalnya juga udah terbangun. Ya, hobi kan, dia udah hobinya ya udah pinjam gitu. Ketika dia PNPN itu dibalikin, di Bang Emok itu dibalikin dia. PNPN kan jadi dana desa. Jadi lamun ayah seorang itu bisa bayar, menjadi tanggung jawab bersama. Aku berjanji. Nah, gitu kan disumpah. Aku bersumpah. Aku berjanji. Kecerdasan emosional anak-anak kita jarang mendapatkan. Jadi ya katakanlah kalau kecerdasan intelektual dia bisa dapatkan dari sekolah, kecerdasan emosional juga dia bisa, kecerdasan spiritual juga dia bisa dapatkan dari sekolah untuk bisa belajar agama dan sebagainya. Tapi kan kalau sudah menyangkut kecerdasan emosional ini kan menyangkut rasa empati, rasa kasih sayang, rasa mencintai, rasa bersimpati. Nah, ini yang memang kita tidak pandai mengelola kecerdasan emosional pada anak. Tanpa kita sadar kita itu mempraktekkan perilaku yang kasar pada anak. Dan kita juga tidak pernah mengetahui bahwa perilaku kita itu diinstal oleh anak. Sehingga perilaku apapun yang diterapkan oleh orang tua di depan anak-anaknya itu akan ditiru. Itu untuk kasus anak. Dari sisi kekerasan sudah nanti bergeser lagi kan, ada judi online. Judi online itu kan judi yang berbasis digital. Tapi ada juga serangan infanterinya, Bang Emok. Perilaku ini kan terinstall semua sama anak-anak. Ada judi online, ada gaming online, gitu ya, segala macam. Dan serangan daratnya Bang Emok. Serangan daratnya Bang Emok. Ini kan terstruktur ya, masif. Gitu. Jadi berkembang, tumbuh dan berkembang di lokalan. Gitu. Jadi Pak Dokter maksudnya itu bahwa kita ini jangankan menghadapi serangan udara, kita itu perang darat dengan Bang Emok kan kalah kita itu. Infanteri door to door gitu, kurang kita. Padahal kurang kecil peribahasa. Yang lucu itu di daerah lain, daerah saya juga pengajian itu tiap malam, hampir tiap Selasa atau Jumat itu semua selama. Jadi kita bisa memberikan solusi atas persoalan itu tadi. Jadi orang baru perang udara serta dokter nanti orang memperang GL ya. Gitu. Namanya ngajak mohon maaf itu para tokoh agamanya juga angkat tangan. Ngeri lah. Serangan udara, serangan darat. Gencar ya. Berkelindan. Dari berbagai lini ya serang. Ngeri. Yang jadi masalah kan kitanya kan damang-damang saja. Tidak menjadi keresahan dan itu bagian dari masalah biasa aja. Kalau kita ditipu, maka kita tuh menikmati. Ada harimangnya. Jadi ya, sebetulnya monopoli dibuat di. Nah, terus Kang Haji, ironis, pemerintah, politisi, tahu nggak peristiwa ini? Paham nggak peristiwa ini? Bisa saja tahu tapi mengerti mana. Atau ya,
menyelidikkannya sebagai atau memang tidak sama sekali tidak tahu kan. Jadi asal pirakunya piraku itu apa sebab dina jiwa itu abi atau toko pencarang bahasa sendiri dina jiwa itu kita ngobrol dengan teman-teman di legislatif mana maknya sih mas terus gitu maknya sih gitu gitu jadi tingkat keterkejutannya sama seperti orang awam sehingga ya apa sih kesadaran kolektif saya pikir yang harus digugah dan kesadaran kolektif ini kalau harus dimulai dan berharap dari luar ya jadi kita dari mulai saja lah dari kita dulu Pinahan itu teh si ibu-ibu namun kerjaan ini kita ya. dan itu rata-rata Kerjaan tidak kan juga yang pakmok di sana di Nomedan lagi di dia yang ngetrak hijrah mungkin ya sejarah pindah ke kampung lain gitu kan di kampung lain teteh lagi nyem deui teh ya cek dikejar deui itu pindah deui Dan terus karena nanti saking banyak muslim kan sama kabur dan itu fakta di lapangan tuh kabur jadi hanya pada saat ini kabur, apakah pengaruh kajian sosial pengaruh ekonomi atau pengaruh kebiasaan yang menjadi ketergantungan maksudnya kebiasaan dalam arti ini dia sudah jadi kaca luar lah gitu pengaran injem teh ya memang kalau Abi makan melihat itu berpikir bahwa posisi hari ini memang kecepatan ekonomi kan sesuai dengan tingkatan juga cepat pertumbuhannya. Ketika kecepatan pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kecepatan modal, kebijakan pemerintah, maka instrumen lain yang masuk, dolar, bank emok lah yang masuk, ya gitu dari hidup gitu. Nah, kemudian berpikir subjektifnya ya gaya hidup. Tapi kan menyati nggak tuh orang oh yang meser HP duit yang menang jam di bank emok kan gitu itu kan terlalu ekstrim. tapi bedanya Jadinya jadi kan budaknya opat gitu kan penghasilan kurang pada ini kan dia gimana jadi ya sehingga Persoalan sekarang itu yang di masyarakat itu menganggap pinjaman itu pinjol iya ya kan karena juga pemerintah melalui instrumen perbankannya kan tidak bisa menjadi jembatan. ya jadi kan kalau nginjem ke bank itu kan terlalu birokratis nggak akan dapat lah tapi kalau itu makan KTP mudah ya dia ada oke gitu Zaman SBY itu Bank Emok nggak ada karena pada saat itu ada IPK PNPM diseretkannya ya maksudnya investasi itu berapa triliun pemerintah di situ gitu. Kenapa di zaman pemerintahan yang berikut ini tidak berkesinambungan? Padahal itu kan bisa solusi cepat kalau perbankan persyaratan katakanlah gitu ya. Tapi kan kalau UPK mah tidak beren. misalnya PNPM Iya sih, sawai. bukan dana PNPM dialihkan ke infrastruktur Jadi gini, karena sudah keenakan dengan pinjaman yang dulu, ya udah enak kan, pinjam dengan UPK tidak dikembalikan, sehingga ketika ada bank emok itu dia langsung pinjam lagi itu karena sudah enak dengan pinjam. Mentalnya juga udah terbang. ya Hobi Udah hobi kan, dia udah hobi aja ya udah pinjam gitu. Ketika dia PNPM itu dibalikin, di bank emok itu dibalikin dia. PNPM kan jadi dana desa salah satunya ya itu kan sebetulnya kan bisa solusi efektif gitu ya menangkal kecepatan Bank Emok itu. Itu kan 60% fisik, 40% modal berguling. Tapi ada beberapa kecamatan yang memang itu berguling. Tapi kalau itu di tiap kecamatan mereka tuh sudah punya aset dan di atas 1 miliar.
dia sudah punya bangunan mewah. Karena bergulir terus. Karena bergulir terus. Jadi sebetulnya nomor ini itu ada sih, cuman takdirnya belum tertendensi pinjaman rusak Di orang mah ada sosial. amanah nawi rada kurang tuh. Ada pinjaman biaya. Kan kayak kali itu kadang aya gede bagus, saya kan minta amanah sih. ya. Ternyata kan bank ini sistemnya kan kelompok. Jadi lamun aya seorang itu bisa bayar, menjadi tanggung jawab Bersama. Aku berjanji. Nah, gitu kan Ayah. disumpah. Aku bersumpah. Aku berjanji.